Oke, kita lanjut kembali di soal berikutnya, masih di soal ujian mandiri ya. Nah, jadi kita coba bahas dan selesaikan. Mudah-mudahan nanti adik-adik bisa lebih paham dengan penjelasan yang saya berikan. Nah, kita lihat di soal nomor 11 ini. Ini adalah menggunakan sistem eliminasi. Nah, Pak Indro bekerja selama 6 hari dengan 4 hari diantaranya lembur. Mendapat upah 74.000. Pak Jojo bekerja 5 hari dengan 2 hari lembur, mendapat upah 55.000. Pak Indra, Pak Jojo, dan Pak Kiki bekerja dengan upah yang sama. Jika Pak Kiki bekerja 5 hari dengan terus-menerus lembur, jadi artinya 5 hari kerja, 5 hari lembur, maka upah yang ia terima. Nah, jadi bagaimana caranya? Ya otomatis kita harus cari berapa harga dari lembur dan harga daripada bekerja, maksudnya gajinya gitu ya. Nah, oke, sekarang kita coba jawab ya adik-adik kami semua. Nah, jadi kita misalkan kalau misalnya hari bekerja itu hari kerja, maksudnya hari kerjanya itu kita misalkan X. Sedangkan hari untuk lembur, maksudnya berapa hari lembur, itu dia Y, banyaknya maksudnya ya. Nah, oke. Dari sini kita lihat. Nah, jadi kalau kita perhatikan, ya kan, 6 hari kerja, berarti jadinya persamaan pertama kan, kita misalkan dia X tadi ya, berarti jadinya 6X ya, 6X ya ditambah 4Y sama dengan 74.000 gitu ya. Nah, kalau ini kan bisa kita perkecil dengan membagi 2, bisa ya. Berarti ini 3X ditambah 2Y sama dengan 37.000 gitu ya. Nah, kemudian satu lagi, Pak Jojo 5 hari. Berarti 5X ya, ditambahkan dengan 2 hari lembur, berarti 2Y sama dengan 55.000. Nah, jadi ketepatan ini sudah sama, langsung kita coba eliminasi saja. Nah, 3X ya kan ditambah 2Y sama dengan 37.000 ya. Kemudian ini 5X ditambah 2Y sama dengan 55.000. Jadi kita coba kurangkan saja. Saya kurangkan dari bawah ke atas ya. 5 kurang 3 2X ini habis 55 dikurang 37 berarti sekitar 18.000 ya. Nah, berarti X-nya 18.000 kita bagi 2. Berarti 9.000 upah kerja. Nah, upah kerja sudah kita peroleh, maka kita cari dulu upah lemburnya. Nah, berarti 3X ditambah 2Y tadi 37.000, maka adik-adik langsung ganti kemari. 3 kali 9.000, ya kan, tambah 2Y, yaitu 37.000, gitu kan. Berarti 27.000 tambah 2Y sama dengan 37.000. 2Y berarti 37 kurang 27 berarti 10.000. Berarti Y-nya 10.000 kita bagi 2. Berarti sekitar 5.000. Nah, jadi biaya bekerja 9.000, lemburnya 5.000. Nah, jadi kalau Pak Kiki tadi, Pak Kiki ya kan katanya dia 5 hari kerja, berarti dia lembur terus, berarti kan 5 hari lembur gitu. Jadi gaji totalnya berapa gitu. Jadi kita tinggal buat aja 5 kali, tinggal kita buat ini X tambah Y kan. Berarti 5 kali jumlahkan aja 9.000 tambah 5.000 14.000 gitu kan. Nah, berarti 5 kali 14.000 berarti 70.000 gitu. Jadi jawabannya C ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Next di soal nomor 12. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 12 ya. Diberikan segitiga ABC dengan koordinatnya A, titik A 1,5, B 4,1, C 6,4.
persamaan garis yang melalui titik A dan tegak lurus dengan garis BC. Jadi perhatikan di sini kita akan masuk di konsepnya adalah persamaan garis lurus. Masih ingat ya? Y kurang Y1 sama dengan M kali X dikurang X1. Nah, jadi garis BC-nya pertama karena di sini kan di sini ada titik melalui katanya titik A. Titik A jelas ada 1,5 dan tegak lurus dengan garis BC. Nah, jadi yang kita pahami berarti tegak lurus. Syarat tegak lurus adalah bagaimana kita menentukan gradien BC. Berarti kita harus tentukan dulu gradien daripada BC, kemudian nanti kita tegak luruskan dengan gradien misalnya yang ditanya. Kita misalkanlah gradien garis L gitu ya. Nah, ini dia. Nah, tegak lurus. Nah, berarti ingat untuk menentukan tegak lurus berarti ML, ini yang ditanya ya, itu adalah min 1 dibagi dengan gradien BC gitu. Nah, bagaimana kita menentukan gradien BC? Maka perhatikan, ingat menentukan gradien 2 titik ya, gradien 2 titik itu kita lihat dari rumus Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, jadi kalau B-nya misalnya di sini 4,1, sedangkan C-nya 6,4, ya langsung kita bisa hitung nih. Berarti gradien BC itu sama dengan kita kubut nih. 4 kurang 1 per 6 dikurang 4. Gitu. Jadi 3 per 2 gitu. Nah otomatis bisa kita tentukan dari sini berarti kalau kita peroleh ya kan berarti ML-nya jadinya min 1 dibagi dengan 3 per 2. Jadinya min 2 per 3 gitu. Nah, oke seperti itu. Nah, kemudian kita sudah dapat persamaan gradiennya. Nah, tinggal kita masukkan gradiennya sudah ada, titik A-nya katanya melalui titik A-nya yaitu 1,5, tinggal kita buat persamaan garis ya kan, Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Jadi tinggal kita isi Y kurang 5 sama dengan ini ML. Nah ini jadinya ini X1, Y1-nya. Nah ini min 2 per 3 kali X dikurang 1. Nah jadi yang ini kita sama-sama kali 3 semuanya, ruas kiri dan ruas kanan. 3Y kali 3 ini 15, yang ini kali 3, berarti hilang 3-nya ini kan, jadi min 2 kali X kurang 1. Nah, jadi tinggal kita buat di sini lanjutannya, 3Y kurang 15 sama dengan min 2X tambah dengan 2. Nah, berarti ini kalau kita geser ke sebelah kiri, 2X tambah 3Y dikurang 17 sama dengan 0 gitu. 2X ditambah 3Y kurang 17 sama dengan 0. Jadi jawabannya C ya. Oke, itu dia. Oke, selanjutnya kita bahas di soal nomor 13. Nah, sebuah kotak berisi 6 bola hijau dan 6 bola biru. Secara acak akan diambil 2 sekaligus. Peluang untuk mendapatkan 2 bola berwarna sama adalah 5 per 11, 5 per 12, dengan 5 per 7, 5 per 9. Nah, jadi kita coba pahami masuk daripada ini. Pertama, yang perlu kita ingat adalah peluang suatu kejadian itu adalah banyaknya percobaan dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Kejadian dibagi dengan ruang sampel. Nah, jadi ini banyak kejadiannya, bukan banyak percobaan, banyak kejadiannya. Yang ini adalah ruang sampel. Nah, dari sini kita lihat, kalau kita perhatikan di sini katanya ada bola hijau, ada bola biru. Jadi totalnya kan 12 bola dong ya kan. Nah yang mau diambil 2, berarti yang pertama kita cari dulu namanya ruang sampel. Berarti kombinasi 2 dari 12 bola.
Nah, ingat adik-adik rumus kombinasi 12 faktorial dibagi dengan 2 faktorial kali 12 kurang 2. Ya, 12 dikurang 2 faktorial. Nah, ini jadinya 12 faktorial dibagi 2 faktorial kali 10 faktorial. Berarti ini kita habiskan 10-nya. 10 faktorial kali 11 kali 12, itulah ini. Nah, dibagi dengan 2 faktorial berarti 2 kali 1 kali 10 faktorial. Nah, ini kita coret 12 dengan 2 gitu kan. Jadi di sini 6, berarti 66 lah ruang sampel. Nah, kejadian yang terjadi itu ada berapa banyak kan gitu kan. Nah, ternyata kalau dua bola berwarna sama kan kemungkinan dia bisa dua-duanya hijau, kemungkinan dua-duanya biru gitu. Jadi karena bisa aja biru satu, biru dua, hijau satu, hijau dua gitu. Jadi bisa hijau berarti kan. Nah, jadi ketepatan di sini kita berarti kejadiannya jadinya kita buat kombinasi dua dari untuk hijau ya. Kalau misalnya kejadiannya hijau muncul, dua-dua berarti kombinasi 2 dari 6. Kalau dua-duanya biru berarti kita jumlahkan kan dengan ini juga sama. Jadi sama aja 2 kali kombinasi 2 dari 6. Nah, ini jadinya 2 kali 6 faktorial per 2 faktorial kali 6 kurang 2. 4 faktorial sama dengan 2 kali, ini 4 faktorial kali 5 kali 6 per 2 kali 1 kali 4 faktorial. Nah, ini kan kita coret. Ini 2-nya kita buat di sini 3, berarti jadinya 2 kali 15 sama dengan 30 cara. Nah, berarti peluangnya jadinya berarti NA ya per NS. Nah, 30 kita bagi 66. Sama-sama kita bagi berapa nih ya? Bagi 3. Kalau kita bagi 3 berarti di sini 10 ya kan? Di sini 22 gitu, masih bisa nih. Ternyata kalau kita bagi 2 berarti di sini 5, di sini 11 gitu. Jadi jawabannya 5/11. Oke, begitu caranya. Oke, selanjutnya kita bahas di soal nomor 14. Jika solusi persamaan P kurang 3X ditambah Y sama dengan 0, X tambah P kurang 3Y sama dengan 0 tidak hanya X, Y 0,0. Maka 2P kuadrat dikurang 8P tambah 3 sama dengan 0. Nah, jadi ingat adik-adik kalau dikatakan tidak hanya 0,0 berarti otomatis dari sini dari soal ini kalau kita perhatikan berarti P kurang 3 ini kalau dia 0,0 berarti P kurang 3 ini kan bernilai 0 kan. Nah, kalau P kurang 3 sama dengan 0 maka otomatis ditemukan kalau ini 0 ya kan berarti Y-nya 0 gitu kan. Nah, berarti di sini P kurang 3 ini kalau kita buat di sini 0, maka dia akan menghasilkan 0,0. Nah, jadi pertanyaan soal diketahui itu kan tidak hanya 0,0 berarti P kurang 3 itu bukan 0 gitu. Jadi ibaratkan boleh 1 gitu ya. Nah, jadi kita coba kita lihat dia seperti biasa berarti kita gunakan eliminasi. Nah, kalau P kurang 3 ini X ya kan ditambah Y sama dengan 0, maka boleh kita buat juga Y-nya ini kan jadinya min P kurang 3X boleh kan? Nah, jadi ini kita substitusi ke sini boleh atau boleh eliminasi juga langsung boleh. Nah, jadi kalau kita eliminasi, kita eliminasi P kurang 3X ditambah Y sama dengan 0. Nah, ini X ditambah P kurang 3Y sama dengan 0. Maka kalau saya mau eliminasi nilai X, maka ini harus saya kali dengan 1, yang ini dengan P kurang 3. Benar ya? Nah, ini jadinya P kurang 3X ya kan ditambah Y sama dengan 0. Nah, yang ini berarti P kurang 3X ya tambah P kurang 3 kuadrat sama ini Y sama dengan 0. Nah, ini langsung kita kurangkan berarti habis tinggallah 1 dikurang P kurang 3 kuadrat Y ya. Nah, sama dengan 0 berarti otomatis kita temukan di sini
jadinya 1 dikurang P kurang 3 kuadrat itu bernilai 0. Nah, seperti itu. Nah, berarti 1 sama dengan P kurang 3 kuadrat. Dalam arti berarti P kurang 3 bisa dia 1, bisa juga dia P kurang 3 ini bernilai negatif 1 karena kita kuadrat, kita akarkan ini kan. Nah, jadi dari sini berarti P-nya bisa 4, dari sini P-nya bisa 2. Nah, karena yang ditanya 2P kuadrat dikurang 8P, berarti kita buat di sini. Kalau P-nya 4, berarti jadi 2P kuadrat dikurang 8P tambah 3. Ini menjadi 2 kali, ya kan, 2 kali 16 ya, 4 kuadrat dikurang 8 kali 4 tambah 3. Nah, 2 kali 16, 32, yang ini 32, berarti jawabannya 3. Nah, kalau misalnya P-nya 2, berarti 2 kali 2 kuadrat kali 8 kali 2 tambah 3. 2 ini berapa nih? 4 kali 2, 8. 8 dikurang 16, min 8 ditambah 3, berarti min 5. Nah, jadi yang ada itu hanya di 3. Jadi jawabannya D ya. Oke, itu dia. Kita lanjut soal nomor 15. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 15 ya. Jika X dan Y memenuhi pertidaksamaan Y kuadrat ya dikurang 2X ya. Bukan dikurang 2X, dikurang 2 lebih kecil X dan persamaan 2Y kurang X tambah 1 sama dengan 0, maka X tambah Y yang memenuhi pertidaksamaan. Jadi di sini kita coba menentukan posisi atau letak daripada X tambah Y-nya di mana gitu ya, di selang mana. Nah, jadi kita coba lihat di sini. Nah, pertama kita lihat dulu untuk persamaan di sini 2Y dikurang X tambah 1 sama dengan 0 kan. Nah, jadi di sini kita hubungkan, kita coba nanti substitusi. Berarti di sini bisa kita buat jadinya X, ya di sini 2Y ya, X sama dengan 2Y tambah 1. Jadi X sama dengan 2Y tambah 1. Jadi ini kita coba substitusi ke sini. Y kuadrat dikurang 2 lebih kecil X. Nah, jadi kita ganti Y kuadrat dikurang 2 lebih kecil dari 2Y ditambah 1. Y kuadrat dikurang 2Y. Nah, ini kurang 3 jadinya kan. Nah, jadi kalau kita faktor ini, Y kurang 3. Nah, Y ditambah 1. Ya kan? Nah, berarti Y-nya 3, Y-nya min 1. Nah, penyelesaiannya ini mungkin sebagian sudah tahu kalau kita buat di garis bilangan. Di sini dia min 1, di sini dia 3. Jadi pasti kalau kita uji angka 4, 4 kurang 3 dia 1, berarti dia plus ya. 4 tambah 1 dia plus, berarti plus dikali plus, berarti plus min plus. Nah, karena di sini lebih kecil, arsir yang tanda negatif, yang seperti ini, berarti ini jadinya Y lebih besar min 1 lebih kecil 3. Gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, karena dia di antara. Nah, sekarang kita hubungkan dengan ini, bagaimana kita menyamakan ini supaya bisa menjadi dalam bentuk ini Y-nya sudah, X-nya yang belum gitu. Jadi X-nya kan 2Y tambah 1 tadi kan. Jadi perhatikan. Nah, di sini kita lihat ya. Y-nya ini tadi min 1 lebih kecil 3. Jadi kita bergerak dari sini. Nah, jadi yang ini kita coba kalikan dengan 2 supaya muncul 2Y. Jadinya ini 2Y, yang ini jadi min 2 karena kali 2. Yang ini jadi 6. Gitu. Baru kemudian masing-masing letak ini supaya ini 2Y-nya sudah muncul. Nah, satunya berarti kita tambahkan. Tambahkan di sini 1, yang ini juga tambahkan 1, yang ini tambahkan 1. Jadinya 2Y tambah 1 lebih besar min 1 lebih kecil 7. Nah 2Y tambah 1 tadi apa? Itu
kan X gitu. Jadi ini X lebih besar min 1 lebih kecil 7. Nah, yang ditanya adalah X tambah Y-nya. Nah, dari sini kita ini tadi 1, ya, 2 gitu. Dari 1 dan 2 kita coba lihat min 1 lebih kecil Y lebih kecil 3, min 1 lebih kecil X lebih kecil 7. Nah, ini kita tinggal jumlah. Min 2, yang ini X tambah Y kan? Yang ini 10 gitu. Jadi X tambah Y lebih besar min 2 lebih kecil 10. Jadi jawabannya B gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 16 ya. Misalkan bahwa P dan Q dan R merupakan bilangan bulat ya, positif berbeda. Nah, di sini harus dipahami bilangan bulat positif berbeda yang memenuhi A kali B kali C sama dengan 14. Nilai terbesar yang mungkin untuk A pangkat C tambah B pangkat C dan C pangkat B gitu ya. Nah, di situ. Nah, apakah 52, 102, 136, 147, bahkan 178? Jadi kita coba cari, ya kan? Nah, di sini boleh kita cek, ya. Pertama, kita lihat dulu dari ini. Kalau kita buat, ya kan? Ini ada kesalahan nih ya, bukan PQR nih. Ini harusnya A ya. Oke, sorry. Ini A, B, C ya. Jadi nggak sama nanti ya kan. Nah, jadi dari sini kita lihat kalau kita jawab ya. Nah, A kali B kali C itu 14 gitu kan. Nah, jadi kemungkinan yang bisa menghasilkan 14 itu hanya 1 kali 2 kali 7 gitu. Jadi 1 kali 2 kali 7 yang bisa menjadi 14, nggak ada lagi yang lain gitu kan. Jadi boleh kita lihat A-nya 1, ya kan? B-nya 2, C-nya 7. Nah, jadi dari sini yang paling besar itu kalau kita lihat kan nggak mungkin 1 pangkat 7, ya kan? Nah, itu 1 pangkat 7 kalau kita cek kemari, A pangkat C tambah B pangkat C tambah C pangkat B. Nah, jadi yang bisa lebih terbesar di sini kalau 7 pangkat 2 kita buat basis, itu masih 7 pangkat 2 masih 49. Padahal kalau 2 pangkat 5 sudah 32, 2 pangkat 6 sudah 64, 2 pangkat 7 128. Jadi yang lebih besar memang di 2 pangkat gitu. Jadi kita ambil saja berarti dari sini A pangkat C, ya kan? Nah, jadi kita buat dulu misalnya A-nya itu 2 gitu ya. Kalau A-nya 2, C-nya 7 gitu. Ini sudah terbesar nih. Nah, jadi kalau dia A-nya 2, B-nya 7, C-nya 7 berarti bisa. Atau misalnya di sini dari sini lah A-nya 2, C-nya 7. Ganti-gantian juga nggak masalah sih. Nggak ada masalah. Nah, jadi saya misalkan A-nya 2, C-nya yang 7. Nah, coba kita kerjakan, berarti otomatis B-nya sudah pasti 1 gitu kan. Nah, kalau untuk posisi seperti ini gitu ya. Nah, jadinya berarti dari sini kita lihat 2 pangkat 7 ditambah 1 pangkat 7 tambah 7 pangkat 1 gitu kan. Jadi 128 ya kan, 128 kemudian ditambah 1 ditambah 7 jadi 136. Nah, andaikan misalnya yang kita buat itu yang mungkin lagi, nah B-nya misalnya kita ganti, contohnya kan di sini kita ganti B-nya yang 2, C-nya yang 7, A-nya 1 gitu. Jadi mungkin tetap dia sama itu pastikan. Nah, kalau karena kita cek di sini dia selalu ada ini A pangkat C ya, C karena kita coba mencari yang terbesar.
Nah, kalau kita ganti pun, misalnya dari A-nya 1, ya kan? 1 pangkat 7 tambah 1, di sini B-nya ya, B 2 pangkat 7 juga, ditambah C-nya tadi 7 pangkat 1, tetap dia sama juga 136. Nah, kita coba ganti lagi, A-nya 1 sudah. Kalau kita ganti A-nya 7 gitu kan, A-nya 7 ya. B-nya kita buat 2, C-nya misalnya 1 gitu ya. Jadi kita ganti A pangkat 7 berarti 7 pangkat 1, 7 pangkat 1. B-nya berarti 2 pangkat 1 tambah C-nya berarti sini kan C pangkat B, C-nya 1 kita pangkatkan dengan berapa nih? C pangkat di sini tadi jadinya C pangkat B, berarti 1 pangkat 2 ya, makin kecil dia ya. Coba ya tadi A-nya 7, A-nya 7, C-nya 1. Jadi makin kecil ya. Jadi yang terbesar di sini nih, di SAO36, gak ada lagi yang lain ya. Oke, jawabannya adalah C. Itu dia. Oke, terima kasih. Kita lanjut soal nomor 17. Oke, sekarang kita lihat soal nomor 17 ya. Dalam bentuk pangkat rasional, akar pangkat 5 dari X kuadrat dikali akar pangkat 4 X kuadrat kali akar pangkat 3 dari X kuadrat kali akar pangkat 2 dari X kuadrat sama dengan. Nah, oke, langsung kita jawab. Nah, di sini kita perhatikan untuk pengerjaan soal seperti ini buat adik-adik kami semua, perhatikan selalu mengerjakannya dari yang paling kanan, ya kan? Nah, ini 4, di sini X kuadrat. Nah, ini 3, di sini X kuadrat. Nah, di sini 2, di sini X kuadrat ya. Oke. Nah, ini sama dengan akar pangkat 5 ya dari X kuadrat kali akar pangkat 4 dari X kuadrat kali akar pangkat 3 dari X kuadrat. Nah, ini kan jadinya X ya. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan akar pangkat 5 dari X kuadrat kali akar pangkat 4 dari X kuadrat dikali akar pangkat 3 dari X pangkat 3 gitu. Ini sama dengan akar pangkat 5 dari X kuadrat, akar pangkat 4 dari X kuadrat, yang ini menjadi X. Ya, yang ini menjadi X. Nah, ini akar pangkat 5 dari X kuadrat, yang ini menjadi akar pangkat 4 dari X pangkat 3, ya kan? Nah, ini kita coba lanjut, ya kan? Sama dengan akar pangkat 5 dari X pangkat 2 kali X pangkat 3 per 4. Nah, ini menjadi akar pangkat 5 dari ini kan 8 per 4 ya. 8 per 4 dikali X pangkat 3 per 4. Akar pangkat 5 dari X pangkat, jumlahkan aja, 11 per 4. Ini sama dengan X pangkat 11 per 4 dipangkatkan dengan 1 per 5. Berarti X pangkat 11 kali 1, 11, 4 kali 5, 20. Nah, jadi jawabannya di sini tidak ada ya. Jadi opsinya tidak ada. Jadi kalau misalnya sebenarnya di sini harus 11 per 20. Oke, demikian untuk soal ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 18 ya, limit akar 6x kuadrat tambah 4x kurang 3 dikurang akar 2x kali 3x tambah 1, x mendekati hingga. Nah, jadi mungkin adik-adik yang masih ingat sekali, ingat limit x mendekati tak hingga akar dari ax kuadrat tambah bx ditambah q, akar dari mx kuadrat ditambah B ya, di sini Q ya, kita misalkan ke sini NX tambah O gitu ya, seperti itu. Nah, ketika A sama dengan M, maka kita ingat hasilnya adalah B kita kurangi dengan N dibagi dengan 2 akar A gitu. Karena kalau A sama dengan M. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang ini limit X mendekati tak hingga akar 6X kuadrat
ditambah 4x kurang 3 dikurang akar 2x dikali 3x tambah 1. Nah, ini bisa kita buat, ya kan? Akar 6x kuadrat tambah 4x kurang 3 dikurang akar ini kita kalikan 6x kuadrat tambah 2x gitu. Nah, ini udah sama, nggak masalah di sini c-nya nggak ada 0 ya kan, kita nggak baca 0 di sini. Nah, berarti kita ini kan udah sama nih, sama-sama 6. Berarti kita ambil ini sama ini. Jadi hasilnya adalah 4 kita kurang 2 per 2 akar 6. Berarti ini 2 per 2 akar 6. Ini kita coret, jadinya 1 per akar 6. Gitu kan? Kalau kita kalikan akar 6 per akar 6, jadinya 1 per 6 akar 6 gitu. Oke, jawabannya adalah A ya. Oke, demikian dulu untuk pembahasan soal di ujian mandiri. Nah, untuk soal selanjutnya kita lihat nanti di part yang ketiga. Mudah-mudahan untuk soal TKD-nya ini bisa semakin bermanfaat bagi adik kami untuk melatih diri. Oke, kita lanjut lagi nanti di video berikutnya. Terima kasih, silakan dibahas. Jangan lupa di-share, di-like, dan di-subscribe. Terima kasih, salam para bintang.